Firman-Mu Tuhan Allahku tak ternilai bagiku, Ku jadikan peganganku di tiap langkah hidupku. Kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umat-Mu, apakah dasar yang kuat selain firman Tuhan-Ku? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 29 Agustus 2024, yaitu dari Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ianggo anggina namar goar si Maria, hudul-hudul do di joloni Tuhani, tumangihon hatana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ada ungkapan mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Ungkapan ini menyatakan kepada kita bahwa waktu itu sangatlah berharga sekali. Hingga jangan disia-siakan tanpa melakukan apapun yang berguna. Tetapi ada kalanya waktu yang kita habiskan melakukan hal-hal yang penting yang bersifat urgent harus dilakukan sehingga kita terkadang merasa kekurangan waktu untuk melakukan yang bahkan yang terpenting sekalipun. Oleh karena itu, kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup ini. Menurut para ahli, prioritas memiliki kata dasar prior, yang berarti primer atau dasar atau yang utama. Ada beberapa definisi mengenai kata prioritas. Dalam kamus Oxford mengatakan istilah prioritas sebagai keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlukan lebih penting daripada yang lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan prioritas adalah pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Dalam kehidupan sehari-hari dan banyaknya pekerjaan kita, 24 jam saja rasanya kita mengalami kekurangan waktu. Bahkan sering kita bingung harus melakukan kegiatan yang mana dulu. Dari sekian banyaknya aktivitas, itu karena kita tidak memiliki skala prioritas yang benar. Skala prioritas adalah skill wajib untuk memudahkan kita dalam bertindak dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau besok sidang skripsi misalnya, berarti malam ini, hari ini jangan nonton film sampai larut malam. Kalau sedang menabung untuk membeli rumah atau bayar uang kuliah, berarti kita harus mengurangi hal-hal yang tidak penting, mengurangi jajan, mengurangi rokok mungkin, atau kebutuhan lain, menghias kendaraan kita, dan lain-lainnya. Hidup itu adalah pilihan, dan dapat disimpulkan bahwa pilihan tersebut adalah yang menjadi prioritas yang paling utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ada seorang penulis bernama Steve Covey dalam bukunya First Thing First menguraikan ada 4 bentuk dalam kehidupan ini. Yang pertama, ada hal yang penting dan yang mendesak.
Tentunya ini menjadi skala prioritas utama karena penting dan mendesak. Yang kedua ada hal penting namun tidak mendesak. Ini bisa menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak penting, tapi ternyata mendesak untuk dilakukan segera. Terkadang ini bisa menjadi yang nomor 1, karena waktunya mendesak. Ada hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini bisa menjadi yang terakhir. Tapi terkadang justru inilah yang kita ambil yang paling utama untuk dilakukan sehingga waktu kita habis memikirkan hal yang tidak penting dan sesungguhnya tidak mendesak. Sehingga apa yang penting dan mendesak menjadi terabaikan. Lalu apa hubungannya dengan nats kita hari ini? Yesus memuji Maria karena ia telah memilih bagian yang terbaik dalam ayat 42. Maria mempunyai skala prioritas yang benar. Memang terkadang kita kesal jika saat kita sibuk ada tamu yang datang, namun ada anggota keluarga lain hanya duduk tenang-tenang saja, tidak terbeban dan turut membantu. Kita kategorikan sering orang itu adalah pemalas. Dalam nats ini Marta yang sibuk saat Yesus datang, namun Maria duduk bersimpuh mendengarkan Yesus berfirman, mengajar. Dalam Amsal ada banyak ayat menegur para pemalas, seperti dalam Amsal 13 ayat 4. Dan bahkan terkadang kita diajak juga untuk belajar kepada semut tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang membimbing. Semut bekerja, Amsal 6 ayat 6-9. Ketika beberapa orang Kristen pada abad pertama tidak mau bekerja dan mulai menumpang makan pada orang lain, Paulus menetapkan aturan ini. Jikalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonik 3 ayat 10. Menentang orang-orang yang hanya bermalas-malasan dan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus memuji Maria sedangkan Marta kesal, dia hanya duduk saja? Pekerjaan memang hal yang penting, akan tetapi kita jangan terlalu terobsesi sehingga menyingkirkan penyembahan dan ajaran rohani. Bekerja keras itu harus, tetapi dahulukan yang utama, sekalipun itu baik. Tetapi jangan terlalu sibuk melakukan kebaikan sehingga kita lupa untuk melakukan hal yang benar. Terkadang tanggung jawab, seperti contohnya mencuci piring, memotong rumput, bekerja lembur untuk sebuah proyek, terkadang itu perlu kita tunda, walaupun itu menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada yang lebih penting lagi, yaitu kita harus menyediakan waktu bersama Tuhan, keluarga, atau sahabat. Karena kita sudah Tuhan anugerahkan waktu 6 hari lamanya untuk bekerja. Dan hari ke-7 kita beristirahat, kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi terkadang itu kita pakai juga untuk bekerja. Kita harus meluangkan waktu bersama Tuhan agar dapat memiliki hati seorang hamba. Jangan sampai waktu kita terbuat karena pekerjaan, tetapi waktu bersama Tuhan seakan tidak ada waktu lagi. Skala prioritas kita sebagai orang percaya adalah di tengah-tengah kesibukan kita harus punya waktu bersama dengan keluarga, bersama duduk, bersimpuh, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan saja yang dapat membuat kita kuat menghadapi jatuh bangun dalam kehidupan ini. Berbagai dinamika tantangan dalam pekerjaan kita. Karena firman Tuhan adalah hikmat, petunjuk bagi kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam kehidupan ini. Melalui firman ini, skala prioritas kita dengan apa yang dipilih oleh Maria adalah tekun mendengarkan perkataan Tuhan. Mari kita beri waktu, hati,
untuk tekun mendengarkan perkataan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami. Sering kami menghabiskan waktu kami dengan kesibukan kami sehingga kami seakan tidak memiliki waktu untuk berdoa, mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami, ajarkan kami untuk memanage segala waktu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami menemukan skala prioritas dalam kehidupan ini. Bekerja itu benar adalah baik, bekerja itu adalah sesuatu yang penting, tetapi kami di dalam bekerja juga harus mengingat Engkau Tuhan, karena Engkau yang menganugerahkan pekerjaan itu bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh beraktivitas, kami boleh ada dan hingga saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Engkau Tuhan menyertai jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka satu hari ini, aktivitas mereka dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Allahku ternilai bagiku, Ku jadikan peganganku di tiap langkah hidupku. Kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umatmu, apakah dasar yang kuat selain firman Tuhanku?